Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan sedikit dari penjelasan kami tentang membuat QT dari logistik gudang. Jadi di sini kami sudah membuat beberapa kode untuk menjalankan aplikasi tersebut. Itu yang pertama, saya akan menjelaskan mulai dari awal sampai dari sort barang. Yang pertama kami menggunakan tiga header. Yang pertama Stream, lalu vector, lalu queue. Lalu yang pertama untuk string barang menggunakan string sebagai ID, ID sebagai string, lalu name sebagai string, lalu jenis juga string, lalu stock sebagai integer. Lalu yang kedua, kami juga menggunakan barang sebagai struct yang mana hal ini menyimpan detail item seperti ID, nama, jenis, dan juga jumlah stok dari barang tersebut. Lalu untuk gudang, kami juga menggunakan struct yaitu, dan juga mewakili sebuah lokasi gudang yang memiliki nama mulai dari karakter A sampai dengan E, dan juga daftar koleksi barang di dalamnya, yang dimana hal ini menggunakan vektor dari barang. Yang ketiga, kami juga menggunakan representasi dari jaringan gudang, yaitu menggunakan graph, yang dimana program ini tuh juga menggunakan yang namanya agency list. Hal ini tuh untuk menghubungkan 5 gudang, misal kayak A, B, C, D, dan E. Hal ini menggunakan vektor, yaitu vektor, lalu kurang dari vektor, lalu pair, lalu integer dengan agestic n. Yang dimana ini itu sebuah peta digital untuk setiap gudang menyimpan daftar tetangganya beserta dengan jaraknya atau bobotnya. Lalu kami di sini juga menggunakan tambah pad, yang dimana fungsi ini itu menghubungkan dua gudang secara dua arah atau undirected graph dengan kayak contohnya tuh kayak tambah pad 0, 1, dan 4. Yang dimana berarti gudang A dan B itu terhubung dengan jarak 4 satuan. Lalu yang keempat, kami juga di sini menggunakan yang namanya algoritma pengurutan yaitu insertion sort. Untuk hal ini kami juga menggunakan fungsi baru yaitu sort barang. Itu buat implementasi dari insertion sort sendiri yang dimana dimodifikasi untuk menguratkan barang berdasarkan jumlah stok secara descending dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu cara kerjanya gimana sih? Yang pertama, program tuh ngambil satu barang sebagai key, lalu membandingkan stok key dengan stok barang di sebelah kirinya. Lalu jika stok barang di kiri lebih kecil, maka list J stok kurang dari key stok, maka barang tersebut digeser ke kanan. Dan juga key itu disisipkan di posisi yang tepat. Lalu yang terakhir, kami di sini juga menggunakan char integer atau char n. Itu fungsi konversi yang sederhana, mengubah nama gudang huruf A, E jadi indeks angka 0 sampai 4 agar bisa diproses oleh array dan grep. Lalu yang terakhir ini gudang, ini tuh jantung dari persiapan data. Fungsinya ini tuh kayak secara otomatis memberi nama pada setiap gudang, dan juga membangun jalur koneksi antar gudang sesuai dengan skenario yang diinginkan. Di sini tuh sebenarnya kami tuh menggunakan insertion sort. Ya walaupun ada algoritma yang lebih cepat kayak quicksort atau insertion yang lain, menurut kami insertion sort itu lebih efisien untuk daftar barang yang hampir terurut untuk jumlah barang yang sedikit. Di sini tuh kami juga menggunakan agency list dan juga infinity. Untuk kode selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Anissa. Baik, selanjutnya di sini ini akan input barang. Nah, fungsi input barang di sini itu untuk bertugas memasukkan data ke dalam sistem supaya bisa menyimpannya itu di gudang yang tepat. Baru masuk ke integer ID, char integer. Nah, baris ini itu berfungsi untuk menerjemahkan input si user, kayak huruf A atau B. Jadi angka indeksnya bisa tahu program itu gudang yang berasal dari mana dan gudang mana yang harus diisi. Baru selanjutnya yang di bawahnya ada gudang, daftar barang pushback. Nah, ini kode ini untuk memasukkan data barang itu yang baru ke dalam si daftar vektor supaya gudangnya itu sama dengan yang sudah dipilih tadi. Baru sort barang, ini setelah barangnya itu masuk, fungsi ini langsung manggil prosedur pengurutan supaya si daftar barang di gudang ini itu supaya bisa rapi. Contohnya kayak berdasarkan ID ataupun nama. Baru selanjutnya ada menampilkan isi gudang.
Nah, fungsi ini itu untuk mencetak laporan supaya stok yang ada di semua gudang. Baru for program yang untuk melakukan perulangan supaya ngecek setiap unit gudang satu persatu. Baru masuk ke if gudang daftar barang empty. Nah, pengecekan kondisi ini kalau misalnya si gudang nggak memiliki barang yang sama sekali, program itu bakal ngasih informasi kalau gudang itu kosong. Baru masuk ke for. Nah, kalau misalnya ada isinya, program itu bakal menyisir dari setiap baris barangnya yang ada di dalam si gudang. Dan nampilin kayak mana di dalam format tabel sederhana kayak ID, nama, jenis, dan stok. Baru selanjutnya cari barang. Nah, fungsi ini itu untuk ngebersihin sisa inputan yang sebelumnya. Juga bisa juga ngambil kata kunci pencarian yang dimasukkan user kayak ID ataupun nama. Baru setelah for ini itu untuk perulangan yang bertingkat. Misalnya program masuk ke gudang satu, baru dicek semua barangnya. Kalau misalnya nggak ada, pindah ke gudang yang kedua, dan seterusnya. Baru if B, ID sama dengan K. Nah, logika ini dipakai supaya program itu memeriksa apakah kata kunci yang dicari itu cocok sama ID atau cocok sama nama barangnya. Baru masuk ke ditemukan sama dengan true. Kalau misalnya kecocokan ini ditemukan, variabel penanda ini tuh diubah jadi true supaya program itu tahu kalau misalnya pencariannya itu berhasil. Baru masuk ke if ditemukan, si out barang tidak ditemukan. Misalnya jika setelah semua gudang dan semua barang itu diperiksa, tapi tetap tidak ada yang cocok, program itu bakal ngasih pesan kalau misalnya barang itu nggak ada di dalam sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang saya lanjutkan yaitu untuk menjelaskan di bagian memindahkan barangnya. Nah, fungsi pindahkan barang ini eh, menggabungkan logika manajemen memori vektor dengan algoritma pencarian jalur terpendek yang sudah kita pelajari atau digistruct. Nah, secara garis besarnya ada tiga hal yang utama dilakukan. Yang pertama itu ada memastikan barang ada dan jumlahnya cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua yaitu routing di distract, mencari rute terdekat dari gudang asal ke tujuan. Yang ketiga eksekusinya, memindahkan data barang dari satu vektor ke vektor lain. Nah, yang pertama yaitu kita memilih barang dan validasi. Nah, di bagian void pindahkan barang, ada di line 113 saya lihat ini sampai 142 itu eh, berfokus untuk interaksi user dan pengecekan errornya. Nah, yang pertama itu input gudang asal. User itu memilih gudang, misalnya kodenya eh, char in asal mengubah karakter A menjadi index array. Nah, yang kedua itu cek apakah kosong. If gudang start daftar barang empty. Mengecek apakah gudang asal punya barang, kalau kosong fungsinya berhenti. Nah, yang ketiga yaitu menampilkan barang yang disebut index. Nah, itu adalah validasi input index lebih kecil. Jadi dengan size lebih kecil nol dan lebih besar juga dengan nah, digistruct. Nah, di sinilah otak dari fungsi pindahkan barang itu berjalan. Tujuannya itu untuk mencari jarak terpendek antar gudang karena struktur gudangnya berbentuk graf. Nah, yang pertama itu ada setupnya. This in if mengapa jarak ke semua gudang awalnya tak terhingga. Yang kedua itu priority queue digunakan untuk selalu memproses gudang dengan jarak terdekat terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada proses loopingnya. Sistem ini mengambil node dengan jarak terkecil. Baru sistem mengecek semua tetangga. Jika ditemukan jalan yang lebih pendek menuju tetangga tersebut, maka jarak diupdate dan jalur disimpan di array. Nah, yang ketiga itu ada eksekusi pemindahan barang. Setelah root-nya ditemukan, barulah barang-barang benar-benar dipindahkan secara memorinya.
Eh, Baru ada copy datanya, barang, gudang start, data barang disalin ke variabel sementara, barang stok sama dengan jumlah stok pada variabel sementara diubah sesuai jumlah yang mau dipindahkan. Nah, baru ada update gudang asal. Nah, stok di gudang asal itu dikurangi. Hapus jika habis. If stok sama dengan nol, ya, ini logikanya itu penting karena jika stok di gudang asal jadi nol, item tersebut dihapus total dari vektor agar list tidak penuh dengan barang kosong. Selanjutnya itu update gudang tujuan. Nah, pushback barang. Barang dimasukkan ke vektor gudang tujuannya. Sort barang. Gudang tujuan dirapikan kembali agar tetap berurut. Nah, outputnya itu menampilkan pesan sukses beserta total jarak yang ditempuh hasil hitungan Digistruct-nya tadi. Jadi kesimpulan dari implementasi ini yaitu untuk memindahkan barang angka antar variabel, tapi dia mencari jarak yang paling dekatnya. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke teman saya. Oke, saya akan melanjutkan demonstrasi dalam program ini. Oke, jadi sini di in main, di sini kita ada input barang dulu sebagai demonstrasi. Ada 4 barang yang sudah ada di gudang. Baru di sini ada pengulangan dual. Baru di sini ada pilihan gudang satu, lihat gudang, dua masukkan barang, tiga pindahkan barang, empat cari barang, dan nol keluar. Dan di sini jika pilih satu akan melakukan fungsi-fungsi yang dibilang oleh teman-teman saya tadi. Jadi kita coba aja sekarang. Oke, sudah kelihatan. Kita coba lihat gudang. Oke, keluar semua isinya. Baru kita coba masukkan barang. Pilih menu gudang kedua. ID Pro kita buat misalnya I09 Indomie kari misalnya. Kalau jenis scoreboardnya kita buat mungkin kuah. Kuantitasnya kita coba buat 20. Dan kita coba kirim ke gudang D. Oke, kita coba lihat lagi kondisinya. Oke, udah ada di sini idenya. Dan sekarang coba kita pindahkan dari D ke mana ya? Ke E misalnya. Bentar, I09 loh. Yang ke satu. Masukkan misalnya kita mau pindahin eh, 4 ke E. Oke, barang Indomie Karis sebanyak 4 unit berhasil dipindahkan dari gudang D ke E dengan jarak 4. Kita coba cari barang dulu. Mungkin cek dulu apakah Indomie Kari itu ada ke 9 ya. Oke, ada di E. Dan kita sekarang kalau sudah kita bisa keluar. Kita lanjut ke QT sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian Qt, bagian headernya. Yang pertama ada gudang titik H, yang di mana logika intinya atau backend atau modelnya. Filenya ini tidak berhubung langsung dengan UI, tapi dipanggil oleh UI. Di sini ada konstanta dan struktur data, cost in, n sama dengan 5, yang artinya terdapat 5 gudang. Kemudian ada struk barang, yang ada ID sebagai kode unik barang, name sebagai nama barang, jenis sebagai kategori barang, dan stok sebagai jumlah barang. Kemudian ada struk gudang, yang di mana ada name sebagai nama gudang, misalnya ABCDE. Kemudian ada daftar barang sebagai list barang dalam gudang tersebut. Kemudian di sini ada exter gudang gudang N, yang di mana array global gudangnya. Kemudian di sini ada fungsi utility,
yaitu in char n, yang dimana mengubah huruf gudang A sampai E menjadi indeks array dari 0 sampai 4 yang dipakai UI saat user memilih gudang. Kemudian ada fungsi core yang dipanggil UI, void in gudang sebagai inisialisasi gudang awal. Biasanya ini ada di main atau main window. Kemudian ada void input barang sebagai menambah barang dari form tambah barang. Kemudian ada bold pindah barang, pindahkan barang yang berfungsi sebagai dipanggil saat tombol pindahkan dialog ke pindah barang. Kemudian ada string tampilkan gudang string untuk menghasilkan teks yang ditampilkan ke QTextEdit atau QLabel UI. Kemudian di sini ada string cari barang string yang digunakan saat tombol cari ditekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan main window titik H. Main window titik H ini sebagai penghubung utama antara UI dan logika gudang. Kemudian di sini ada kelas main window. Kelas main window di sini sebagai window utama aplikasi. Kemudian ada include dialog, include tambah barang, include pindahkan barang, yang dimana main window-nya itu membuka dialog tambah dan pindah barang. Kemudian ada slot sebagai terhubung ke button UI. Private slots mulai dari void on button klik ini untuk menampilkan semua gudang. Kemudian selanjutnya ada untuk mencari barang. Kemudian ada untuk buka dialog tambah, kemudian ada buka dialog pindah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tambah barang titik H. Tambah barang titik H di sini untuk dialog tambah barang. Dialog ini hanya fokus pada input data. Eh, Kemudian ada slot UI yang dimana ada void on bt simpan klik itu saat user mengklik simpan dia akan mengambil data dari qlan edit ID, qlan edit nama, combox jenis dan spinbox stock. Kemudian dia akan memanggil input barang ID, nama jenis stok gudang dan tujuan. Kemudian dia akan menutup dialog menjadi UI gudang titik H. Selanjutnya saya akan menjelaskan pindahkan barang titik H. Di sini untuk dialognya itu sebagai pindah barang. Kemudian di sini ada slotnya void on btn pindahkan klik yang dimana saat tombol diklik dia akan mengambil input ID barang, jumlah, gudang asal, gudang tujuan. Lalu dia akan memanggil pindahkan barang ID, jumlah, asal, tujuan. Lalu dia akan menampilkan jika berhasil dia akan menampilkan Q message box atau information. Kalau dia gagal, dia akan menampilkan Q message box atau warning. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke teman saya. Baiklah, di sini saya akan fokus membahas mengenai integrasi dari file CPP ke Kitty karena penjelasan mekanisme dan programnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang pertama kita masuk ke file gudang.cpp. Pada file ini integrasi dengan gudang CPP terjadi sejak aplikasi pertama kali dijalankan di dalam konstruktor main window. Fungsi init gudang dipanggil untuk menyiapkan data gudang awal. Setelah itu fungsi tampil gudang string dipanggil dan hasilnya dikonversi dari std string ke key string menggunakan key string from std string. Sebelum ditampilkan ke widget text output. Masih di file yang sama, tombol view dan cari juga memanggil fungsi tampilkan gudang string dan cari barang string sehingga main window.cpp berperan sebagai penghubung utama antara tampilan utama Kitty dan data yang disediakan oleh gudang.cpp. Berikutnya kita masuk ke file main.cpp tambah barang.cpp. Oke, pada file berikut, di file ini Kitty menggunakan gudang.cpp saat pengguna menekan tombol simpan. Nilai yang dimasukkan melalui jet input yang bentuknya seperti ID, nama, jenis, jumlah, dan gudang tujuan
diambil dari UI, lalu dikirim langsung ke fungsi input barang di gudang.cpp. Setelah fungsi tersebut dipanggil, Kitty menampilkan pesan sukses menggunakan key message box. Dengan demikian, tambah barang.cpp hanya bertugas mengirim data dari UI ke gudang tanpa mengolah logikanya. Selanjutnya, kita masuk ke file tindakan barang. Baik, pada file ini integrasi terjadi saat tombol pindahkan ditekan. Kitty mengambil data dari input pengguna, lalu memanggil fungsi pindahkan barang di gudang.cpp. Nilai balik berupa boolean digunakan oleh Kitty untuk menentukan apakah operasi berhasil atau gagal. Berdasarkan hasil tersebut, Kitty menampilkan pesan yang sesuai melalui key message box dan menutup dialog jika pemindahan berhasil. Dan baiklah, terakhir, sebagai penutup, file gudang.cpp sendiri tidak mengenal Kitty, namun digunakan oleh ketiga file Kitty di atas sebagai backend. Seluruh integrasi dilakukan lewat pemanggilan fungsi dan konversi tipe data, sehingga Kitty berperan sebagai antarmuka pengguna, sementara gudang.cpp berperan sebagai penyedia data dan operasi yang dipanggil dari berbagai file Kitty hingga aplikasi selesai dijalankan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Saya akan melanjutkan untuk demonstrasinya. Sebelum itu, kita akan melihat UI-nya dulu. Ini main window.ui, ada di sini ada layoutnya, udah di setting biar pas. Baru di sini ada text outputnya, di sana eh, untuk nyari search-nya baru ini tombol, ya, cari view, tambah barang, pindahkan barang. Baru juga ada UI tambahkan barang di sini. Ada ini pindahkan barang. Bentar. Tambahkan barang. Terus ada produknya, nama produknya, jenis produk, kuantitasnya, baru kirim ke gudang mana, baru ada ke tombol simpan, baru juga ada UI pindahkan barang. Ya, gudang asal, gudang tujuan, ID produknya apa, baru kuantitasnya berapa. Kita coba saja. Oke, ini sudah kelihatan semua daftar isi gudangnya. Kita coba cari misalnya Indomie. Nah, semua kelihatan di sini. A, B, C, D, semuanya ada Indomie. Baru kita coba tambah barang. Sama seperti tadi, I09. Nah, produknya misalnya Indomie Kari. Jenis produknya kuah. Kuantitasnya kita buat misalnya 20 lagi, baru kita taruh ke D. Kita simpan. Barang harus kita tambahkan. Kita view lagi. Oke, sudah ada di gudang D. Jadi kita coba pindahkan barang dari D ke E. Gudang asal D, gudang tujuannya E, ada produknya I09 tadi. Kuantitasnya kita buat misalnya 10, bisa dipindahkan. Oke, sudah ada di sini. Selanjutnya akan saya pindahkan ke moderator. Eh, Baik, mungkin eh, sedikit saja penjelasan dari kami tentang logistik barang. Mungkin secara sederhana kondisi plus yang udah kami bikin itu mungkin kayak kerangka lah, kerangka dari sistem manajemen logistik barang untuk nyatat juga mengatur hubungan antar lokasi dari penyimpanan ke barang tersebut di kode kami. Mungkin kurang lebih kalau intinya itu kami tuh di sini tuh punya tiga inti utama. Yang pertama itu manajemen barang dan inventaris. Hal ini tuh berfokus untuk menyimpan data barang secara detail, ID, nama, jenis stok, dan juga lain-lain. Yang kedua, kami tuh juga menggunakan pengurutan prioritas buat descending. Di sini tuh kami menggunakan algoritma insertion sort, yang dimana programnya itu berfokus untuk mengurutkan barang berdasarkan stok barang dari terbanyak ke paling sedikit. Lalu yang terakhir itu pemetaan jalur antar gudang yang mungkin biasa kita sebut dengan network mapping. Hal itu kami menggunakan struktur data Grab. Hal ini itu untuk memetakan 5 gudang mulai dari A sampai dengan E.
Mungkin ini aja penjelasan singkat dari kode kami tentang Qt dan juga penjelasan langsung dari kode C++ dan juga Qt kami. Izin kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang udah berpartisipasi untuk membuat sebuah proyek ini. Hanya ini dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya.